Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, hari ini kita di pertemuan yang ke-6 jaringan komputer. Untuk topik pembahasan hari ini kita akan belajar tentang setting jaringan dasar. Jadi hal-hal apa saja yang menyangkut dengan jaringan dasar pada umumnya. Mari langsung saja ke indikator penilaiannya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kembali blok penyusunan jaringan komputer yang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perangkat keras atau hardware pada jaringan komputer beserta fungsinya di ruang lingkup pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan media transmisi pada jaringan komputer yang diperlukan di pelayanan kesehatan. Mari langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama adalah instalasi jaringan. Instalasi berasal dari kata install yang berarti memasang. Sehingga instalasi dapat diartikan sebagai proses memasang suatu perlengkapan beserta peralatannya agar dapat digunakan. Sementara dalam ilmu komputer, instalasi adalah memasang suatu software atau perangkat lunak atau hardware perangkat keras ke dalam suatu sistem komputer agar dapat digunakan. Jadi untuk instalasi jaringan komputer ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama nanti kita juga akan belajar tentang hardware yang berhubungan dengan instalasi jaringan komputer. Tetapi kita juga akan belajar tentang software-software yang dipergunakan di jaringan komputer. Oke, berikut ini adalah komponen penyusun jaringan. Yang pertama adalah Network Interface Card atau biasa disingkat sebagai NIC. Jadi untuk NIC sendiri itu dalam bahasa Indonesia artinya kartu antarmuka jaringan. Jadi untuk kegunaan dari NIC sendiri itu merupakan sebuah adaptor jaringan yang memungkinkan komputer itu bisa berkomunikasi dengan komputer atau jaringan lain. Di dalam NIC ini ada yang dinamakan sebagai MAC address. Jadi untuk MAC itu adalah media access control. Jadi MAC address adalah media access control address. Ini adalah kode unik atau nomor unik yang dimiliki oleh semua kartu jaringan agar jaringan itu bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Ini seperti halnya serial number yang ada pada handphone. Jadi kalau fungsinya di dalam handphone itu adalah membantu handphone itu supaya unik dan dia bisa berkomunikasi. Jadi untuk nomor email yang ada di handphone itu sama halnya dengan MAC address yang ada pada kartu jaringan. Berikutnya adalah transmission media, yaitu media yang fungsinya itu untuk mentransmisikan media file ataupun jaringan yang ada di suatu tempat. Terus kemudian ada repeater dan hub. Repeater ini fungsinya adalah merepeat atau mengulang jaringan. Sedangkan untuk hub itu adalah komponen jaringan yang membagi koneksi jaringan seperti pusat penyebaran untuk banyak perangkat. Jadi ketika komputer itu meminta informasi dari jaringan atau komputer tertentu, itu akan mengirimkan permintaan ke hub melalui kabel. Untuk hub, dia menerima permintaan, terus kemudian menyiarkan ke seluruh jaringan. Jadi setiap perangkat dalam jaringan itu kemudian akan bekerja jika data siaran itu dibutuhkan. Ini akan menghabiskan lebih banyak bandwidth pada jaringan dan membatasi jumlah komunikasi. Jadi untuk fungsinya hub sendiri, selain dia itu menyebarkan, dia itu juga akan membatasi jumlah komunikasi yang ada pada suatu ruang lingkup jaringan. Untuk saat ini hub hampir usang atau tidak dipakai karena ada penggantinya yaitu switch dan juga router. Berikutnya adalah bridge. Menurut bahasa Indonesia, bridge itu adalah jembatan. Jadi untuk bridge connection itu merupakan sebuah perangkat yang dapat menghubungkan jaringan LAN atau local area network dengan jaringan lokal yang lainnya. Bridge itu memiliki kelebihan yaitu dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda seperti Ethernet dan juga Fast Ethernet. Jadi fungsinya adalah menjembatani antara Ethernet dan juga Fast Ethernet. Terus berikutnya ada switch. Switch jaringan itu fungsinya sama seperti hub, di mana ini dibuat untuk fitur-fitur canggih seperti kemampuan untuk membentuk kabel yang terus diperbarui dengan semua komputer atau perangkat yang dimana portnya itu sudah aktif. Dengan menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesan yang masuk di switchnya ini, itu akan mengirimkan pesan ke tujuan atau port secara benar. Namun baik saklar dan juga hub memiliki fitur yang sama. Jadi ini dipergunakan sebagai pengganti dari hub. Kemudian router. Router jaringan merupakan komponen jaringan yang digunakan untuk menghubungkan LAN atau local area network ke koneksi internet. Router serupa juga digunakan untuk menghubungkan satu jaringan area lokal atau LAN ke jaringan yang lainnya.
seringkali melintas jarak jauh melalui operator komersial atau biasa kita sebut sebagai ISP, Internet Service Provider. Untuk router itu sebenarnya adalah saklar yang terhubung dengan jaringan lain. Untuk secara dinamisnya mereka itu memperbarui informasi rute untuk menemukan rute jaringan turun dan menemukan apakah rute lainnya itu bisa diakses. Jadi yang mencari rute itu adalah router. Maka dari itu namanya adalah router. Untuk secara umumnya, router menyertakan saklar berarti dapat digunakan berbagai saklar juga. Untuk bagian router itu menghubungkan jaringan ke internet, dan bagian saklar itu memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain dengan jaringan internet. Pilihan router yang dia itu kabel, dan juga satunya itu ada router yang bentuknya wireless atau nirkabel, itu dipengaruhi oleh pengaturan fisik, kecepatan, dan biayanya. Jadi untuk secara fungsi umumnya untuk router itu sama halnya hub, tetapi untuk router sendiri dia akan menghubungkan dengan internet atau jaringan luar. Yang membedakan antara untuk secara fisiknya, yang membedakan antara router berbentuk yang menggunakan kabel dan juga wireless itu terletak pada bentuk fisiknya, terutama pada kecepatan dan juga biaya saat membeli. Terus kemudian ada firewall atau biasa disebut sebagai dinding api kalau bahasa Indonesianya. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan dari komputer luar. Dengan adanya firewall, dapat dipastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak bisa diakses oleh siapapun di internet. Jadi misalkan kalau ada koneksi internet yang dari luar ke dalam, itu untuk keamanannya itu harus melewati firewall dulu baru bisa diteruskan ke komputer kita. Ataupun kalau misalkan ada jaringan luar yang mengakses komputer kita, harus meminta izin dulu dari firewall agar bisa mengambil data dari komputer kita. Jadi untuk firewall ini bukan hanya satu-satunya ya, misalkan kalau secara defaultnya kita memiliki firewall yang ada di dalam komputer. Kalau kita menggunakan Windows, Macintosh atau sistem operasi yang lainnya, itu sudah dibekali dengan firewall. Tetapi kalau misalkan kita membeli antivirus yang biasanya itu berbayar dan juga berkomersial, itu biasanya juga dibawakan firewall juga. Jadi kita bisa memberikan firewall tambahan dengan menginstalasi antivirus yang sudah memiliki fitur. Dan pada umumnya untuk antivirusnya itu komersial sifatnya. Beberapa yang sudah ada seperti AVG, terus ada Norton, terus kemudian ada Avast, itu adalah antivirus yang sudah memiliki firewall tambahan untuk melindungi dari jaringan internet dari luar. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah komponen penyusun jaringan atau komponen software. Untuk perangkat lunak adalah kecerdasan yang menginstruksikan semua komponen jaringan untuk beroperasi bersama. Perangkat lunak jaringan yang paling umum menggunakan apa yang dikenal sebagai TCP/IP. Kemarin kita sudah belajar tentang TCP/IP. Perangkat lunak jaringan yang paling umum digunakan adalah TCP/IP Protocol Suite atau stack. Suite terstruktur dari lapisan perangkat lunak yang sebenarnya masing-masing memiliki fungsi sendiri. Menggunakan model referensi OSI sebanyak 7 lapis fisik, ada tautan data, jaringan transportasi, sesi, presentasi, dan aplikasi. Sebagai titik awal model internet yang memiliki 4 lapisan, yaitu tautan, internet, transportasi, dan aplikasi, menggabungkan beberapa dari 7 OSI, lapisan ke lapisan yang lainnya. Jadi untuk OSI sendiri akan kita bahas di pertemuan yang ke-7. Jadi bagaimana sebuah data itu bisa ditransformasi dari komputer ke komputer akan kita bahas di pertemuan yang ke-7. Oke, berikutnya adalah beberapa media transmisi yang digunakan oleh physical layer. Yang pertama adalah media wireless. Jaringan nirkabel atau dalam bahasa Inggris wireless network adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel atau biasa disebut sebagai nirkabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak dekat yang menggunakan beberapa meter saja, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh melalui satelit. Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan kawasan lokal nirkabel atau biasa disebut sebagai wireless LAN atau WLAN yang menggunakan Wi-Fi.
Adapun kelebihan dari media wireless sebagai media transmisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang karena wireless itu memancarkan gelombang, jadi tidak perlu kabel. Cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya. Jadi untuk wireless ini paling cocok untuk jangkauan yang luas. Apalagi kalau kita bisa menyebarkan internet dan juga minimnya penghalang seperti tembok dan juga dinding besi, itu akan lebih maksimal untuk penyebaran sinyal wirelessnya. Yang ketiga adalah support hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone maupun laptop. Untuk kekurangan dari media wireless sebagai media transmisi diantaranya sebagai berikut. Kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti penghalang, tembok, pohon, dan lain-lain. Latensi yang besar karena ada masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Peralatan akses point yang mumpuni masih mahal harganya. Jadi untuk akses point itu kan ada tingkatannya tuh, dari harga yang murah dan juga mahal. Dan juga kalau misalkan kita beli akses point itu juga membawa fitur yang berbeda-beda. Kalau akses point yang murah itu hanya beberapa device saja yang bisa connect ke situ. Tapi kalau kita memiliki akses point yang harganya mahal, itu biasanya lebih awet dan juga koneksinya itu lebih bisa diakses oleh banyak perangkat. Untuk latensinya besar itu karena menggunakan gelombang radio ya. Jadi misalkan kalau ada yang frekuensinya sama, itu biasanya itu ada benturan sinyal yang sebenarnya akan mengganggu dari perangkat yang kita miliki. Solusinya seperti apa ya? Kita harus mengganti frekuensi yang ada pada akses point yang kita miliki. Seperti itu. Beberapa media transmisi yang digunakan pada physical layer. Media fisik optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih dari 120 mikrometer, jadi sangat kecil sekali untuk fiber optik. Dan fiber optik ini dia berasal dari serat kaca bahannya. Cahaya yang ada di dalam serat kaca optik itu tidak keluar karena indeks bisa dari kaca yang lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Jadi untuk media fisik atau media kabel yang paling bagus sekarang adalah menggunakan media fiber optik daripada kita harus menggunakan yang berbahan tembaga. Adapun kelebihan dari media fiber optik sebagai media transmisi diantaranya sebagai berikut. Kemampuan mengirim data dengan kapasitas yang besar dan jarak yang jauh. Yang dua, tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Tiga, tingkat keamanan fiber optik yang tinggi karena serat optik tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik sedikit pun. Adapun kekurangan dari media fiber optik sebagai media transmisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, harga relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan kabel jenis lainnya seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Yang dua, rentan cahaya bocor dibanding kabel yang tajam. Yang ketiga adalah membutuhkan tenaga profesional untuk melakukan perawatan dan pemasangan atau penyambungannya. Jadi tidak bisa semerta-merta kita tinggal memasang saja, tetapi ada teknik khusus untuk menyambung dari kabel fiber optik ini. Berikutnya adalah media fiber tembaga. Kabel tembaga terbagi atas UTP atau Unshielded Twist Pair dan STP atau Shield Twist Pair. Perbedaan dari keduanya adalah adanya pelindung dan tidak adanya pelindung pada bagian inti konduktornya. Kalau unshielded berarti tidak ada pelindungnya, kalau STP ada pelindungnya. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel dengan jalinan yang berbeda-beda tiap inchinya. Semakin rapat jalinan tersebut, tingkat transmisi dan harganya semakin tinggi. Untuk kabel UTP ini menggunakan konektor RJ45 yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin, di pengenalan alat-alat atau hardware yang digunakan di jaringan komputer. Terus kemudian digunakan untuk Ethernet, ISDN, atau sambungan telepon. Sedangkan untuk kabel STP terdiri dari sepasang kabel yang dilindungi oleh timah dan masing-masing kabel tersebut dibungkus oleh pelindung. Adapun kelebihan dari media kabel tembaga sebagai media transmisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai harga yang relatif murah sehingga terjangkau dengan berbagai perusahaan atau institusi. Yang kedua, sangat tepat untuk diimplementasikan di jaringan dengan skala LAN.
Yang ketiga, material pendukung yang mudah ditemukan. RJ45, tang krimping itu bisa dibeli di toko manapun, toko jaringan maksudnya, bukan toko manapun. Oh ya, adapun kekurangan dari media kabel tembaga sebagai media transmisi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, instalasi yang rumit, kapasitas kemampuan bandwidth yang kecil, 3, rentan dengan gangguan interferensi elektromagnetik. Jadi memang instalasinya itu rumit karena dia menggunakan kabel, dan biasanya kalau kita itu jaraknya itu jauh, kita harus membutuhkan kabel yang panjang juga. Terus kemudian apabila kita itu jaringan yang jauh, kalau tidak menggunakan repeater, maka sinyal itu ataupun data yang kita transmisikan itu bisa hilang di tengah jalan. Oke, berikutnya adalah IP address dan subnetting. Agar unik, setiap komputer itu terkoneksi di internet diberi alamat yang berbeda. Alamat ini supaya seragam seluruh dunia, maka pemberian alamat IP address di seluruh dunia diberikan oleh Badan Internasional Internet Assigned Number Authority atau IANA atau IANA, di mana IANA ini hanya memberikan IP address network ID-nya saja, sedangkan untuk host ID-nya diatur oleh pemilik IP address tersebut. Contohnya adalah ini, kita punya website ik.ac.id, kalau dicek itu IP-nya itu di 103.253.107.184. Untuk IP address dibagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID yang akan menentukan alamat dalam jaringan atau network address, sedangkan untuk host ID menentukan alamat dari peralatan jaringan yang sifatnya unik untuk membedakan antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Jika diibaratkan, network ID itu sebagai nomor jalan dan alamat jalan, sedangkan untuk host ID itu diibaratkan dengan nomor rumahnya. Jadi untuk IP address dibagi menjadi kelas, yaitu kelas A sampai E. Jadi untuk kelas A 1 sampai 126 dan seterusnya sampai kelas E antara range 240 sampai 255. Kelas yang umum digunakan adalah kelas A sampai dengan kelas C. Pada setiap kelas, angka pertama dan angka terakhir tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai valid host ID. Misalnya kelas A itu yang dipakai itu adalah 0 dan 127, untuk B 128 dan 192, untuk kelas C itu 191 dan 224. Ini biasanya digunakan untuk loopback addresses. Jadi misalkan kalau kelas A di situ tercantum 1 sampai 126 itu bisa dipakai, tapi kalau misalkan 0 depannya itu biasanya dipakai untuk host ID, dan juga 127 itu biasanya dipakai untuk host ID. Tapi ini custom ya, kalau misalkan kita tidak pengen menggunakan itu juga tidak apa-apa. Jadi untuk device yang bisa terkonek di situ yaitu 1 sampai 126 device. Jadi sebanyak 126 device itu diberikan IP yang unik atau berbeda-beda di situ. Untuk catatannya, alamat network ID dan host ID tidak boleh semuanya 0 atau 1, karena jika semuanya angka biner, 1 itu hasilnya 255, 255, 255, maka alamat tersebut disebut flooded broadcast. Jadi tidak boleh menggunakan 0 ataupun juga 1. Untuk alamat network digunakan dalam routing untuk menunjukkan pengiriman paket remote network, contohnya 10.0.0.0, 172 16.00 dan 192.168.10.0. Berikutnya adalah IP versi 4. Ini adalah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, untuk versi inilah yang paling banyak digunakan. Kemungkinan besar saat ini Anda sedang memakainya juga. Sebuah alamat IP versi 4 lebih memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisah oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit dalam bit angka biner. Satu baris yang terdiri dari 8 angka biner tersebut juga disebut sebagai oktet. Setiap oktet bernilai maksimal 255. Karenanya alamat IP versi 4 memiliki rentang dari 0000 sampai 255.255.255.255. Dengan rentang tersebut, IP versi 4 dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address yang tersebar. Seperti itu. Berikutnya adalah IP versi 6. Versi IP address ini belum digunakan secara luas, tetapi diciptakan karena kapasitas IP versi 4 yang kian menipis. Untuk IP versi 6 memiliki panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan
Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner. Oleh karena banyaknya kemungkinan kombinasi angka dan huruf yang ada, untuk IP versi 6 dapat menampung 340.364.463.463.468.211.456 alamat. Jadi untuk alamat versi 6 ini lebih luas daripada IP versi 4. Kalau IP versi 4 tadi jumlahnya ada 4 susunan. Kalau kita menggunakan IP versi 6 itu ada sejumlah 16 nomor yang bisa ditampung di situ. Dengan ini pastinya dunia tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Ini adalah contoh dari IP versi 4, 172.16.254 dan 1 dan seterusnya. Untuk IP versi 6-nya contohnya adalah 2001.2 CDBA 000 000 4 kali. Terus untuk dua susunan yang terakhir adalah 32579652. Namun kumpulan yang hanya terdiri dari angka 0 biasanya tidak ditulis agar praktis. Lalu bagian yang dihilangkan ditunjukkan dengan adanya dua tanda titik dua seperti berikut: 2001.2 CDBA titik 2 titik 2 3257 titik 2 9652. Oke, nanti akan saya tunjukkan bagaimana setting konfigurasi dari IP versi 4 dan juga versi 6-nya. Mungkin dari saya itu saja, semoga bisa bermanfaat. Langsung saja kita ke diskusi di kelas. Terima kasih atas perhatiannya.